Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita dalam pembahasan perkara-perkara yang wajib kita ketahui, perkara yang setiap kita muslim maupun muslimah harus tahu, yaitu 3 hal. Kita pada waktu lalu alhamdulillah telah menyelesaikan pembahasannya dari 3 hal yang wajib itu. Yang pertama, anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannata wa man asahu dakhalan nar. Wa dalilu qauluhu subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdaw wabila. Itu yang pertama. Yang kedua juga alhamdulillah pada pertemuan yang lalu sudah diselesaikan pula, ya, yaitu anallaha subhanahu wa ta'ala la yarda ay yusyraka ma'ahu fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, itu poin-poin pokok ya, kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah, setiap hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tahu kita ini ada diciptakan oleh Allah, diberi rezeki olehnya Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua diatur olehnya Subhanahu wa ta'ala dalam rangka meraih yang lebih banyak. Diatur oleh Allah itu karena apa jemaah? Dalam rangka untuk dimuliakan lebih mulia lagi, supaya kita tidak termasuk orang yang tidak bersyukur, supaya kita tidak termasuk orang yang berbuat durhaka. Makanya faman atau dakhalal jannah. Yang kedua juga kita diingatkan satu hal yang penting, bahwa di dalam manusia hidup ini termasuk konsekuensi dan kewajiban di dalam mentaati Rasul, dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus tanpa disertai mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersama menyembah Allah, bersama taati Rasul, itu tidak diridhoi oleh Allah. Kalau enggak ridho, kalau sampai Dia ta'ala diserikatkan. Karena memang tidak ada serikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu
sampai yang nomor 2. Terus insya Allah hari ini melanjutkan yang nomor 3. Yuk dibaca ikhwah yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisatu ana man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Wa dalilu qaulu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ihwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hisbullah ala inna hisballahi humul muflihun. Yang ketiga, bahwasanya orang yang mentaati Rasul dan mempersatukan Allah dan mentauhidkan Allah, dia tidak boleh mengikuti orang yang tidak boleh berwali. Tidak boleh berwali pada orang yang menyimpang pada Allah dan Rasulnya, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan jikalau yang memusuhi tersebut dia lebih dekat, dan dalilnya walaupun kerabat yang paling dekat, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, tidaklah kami mendapatkan suatu kaum mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang orang yang menentang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga-keluarga mereka itu adalah Allah menanamkan di dalam hati mereka iman dan mengesahkan mereka dengan pertolongan darinya, dan dia memasukkan mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai yang kekal di dalamnya, dan Allah meridhoi mereka itu adalah golongan Allah, dan mereka ridho pada Allah. Mereka itu adalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah, mereka itu adalah orang yang beruntung. Masalah itu salisatu mimma yuhibu alaina mimma yajibu alaina ilmuhu wal wala'u wal bara'u. Enggak ada wawunya loh. Tidak ada wawunya. Ilmuhu al wala'u wal bara'u. Wal wala'u wal bara'u aslun atimun ja'at fi nususu al kasiratu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bita'atan min dunikum la ya'lunakum khabala. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu min innallaha la yahdil qaumat dzalimin. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzi nattakhadu dinakum huzuwa wala'i bam minal ladina utul kitaba min qablikum wal kufar
wal kufara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum wa awliya'a inistahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humud dzalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratuhum wa amwalu taraktumuha wa tijaratun tahsawun kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasul wa jihadin fi sabilih wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Zat iya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum baitul adawatu wal ba'da'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Al-ayah wali anna muwalata man hadallaha wa mudaratahu tadullu ala anna ma fil qalbil insani min nal imani billahi wa rasulihi dhaifun li annahu laisa min nal aqli an yuhibbal insanu say'an huwa aduwwun li mahbubihi wa muwalatul kufari wa takunu bi munasaratihi him wa muawanatihim ala mahum alaihi minal kufri wa dolali wa muwadatuhum takunu bi'lil asbabi allati takunu biha muwadatuhum fatajiduhu jawadahum ay yatlubu wadahum bikuli tarikin wa la syakka yunafil imana kullahu au kamalahu wal wajibu alal mu'mini mu'adatun man hadallaha wa mu'adatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin ilaihi wa bu'da wal bu'du wal mubdu anhu walakin ada la yamna'u nasihatahu wa da'watahu lil haqi. Lagi mana? Masalah yang ketiga, apa-apa yang wajib atas kami mengetahui al-wala dan al-bara. Wal-wala dan al-bara adalah prinsip yang agung, yang di dalamnya nas-nas yang banyak datang di dalam firman Allah Ta'ala, yaitu di surat Al-Imran ayat 118. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menjadikan teman kepadamu dari agama mereka kalian yang tidak hentinya memisahkan kalian. Kemudian firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 51, wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin sebagian kalian
atau sebagiannya. Dan orang yang mengambil dari kalian maka sungguhnya termasuk golongan mereka. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kemudian firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 57, hai orang beriman, janganlah kalian mengambil menjadikan agama kalian yaitu sebagai ejekan dan permainan dari orang yang diberi kitab dari arti kalian sebelum kalian dan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian orang beriman. Kemudian firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 23-24, hai orang beriman, janganlah kalian jadikan bapak-bapak kalian atau saudara-saudara kalian dan saudara-saudara kalian atau keluarga kalian lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan orang yang menjadikan dari kalian, maka mereka itulah orang yang zalim. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri kalian dan keluarga kalian usahakanlah kalian di dalam perdagangan karena takut kerugian dan tempat-tempat tinggal kalian kamu sukai, lebih kalian sukai dari Allah dan Rasulnya. Dan inilah jihad di jalan Allah. Dan maka tunggulah hingga datang kepastian Allah. Dan Allah tidak memberikan tunjuk kepada kaum yang fasik. Di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat Mumtahanah ayat 4, sungguh di diri kalian terdapat suri teladan di dalam Ibrahim, yaitu orang yang bersama dia. Mereka berkata kepada mereka, sungguhnya Ibrahim, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Kami mengingkari dengan kalian yang nyata di antara kami dan di antara kalian permusuhan dan kebencian selamanya hingga kalian beriman kepada Allah semata. Dan karena berwala adalah orang yang memusuhi pada Allah dan mencintai yang menunjukkan atas apa-apa di dalam hati orang manusia dengan keimanan pada Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah lemah. Karena tidak masuk di akal orang yang mencintai suatu, dia adalah musuh yang dicintai, pada yang dicintai. Dan wal muwalah, dan yang berwali itu, yang berwali kepada orang kafir, dia adalah dengan menolong mereka dan membantu mereka atas apa yang mereka kekafiran dan kezaliman. Dan yang mencintai dengan perbuatan yang sebabnya itu adalah mencintai, menjadikan yang dicintai mereka itu mencari kecintaan dengan setiap jalan. Dan ini adalah keraguan, penafikan keimanan seluruhnya atau kesempurnaannya. Maka wajib atas orang mukmin yaitu memusuhi orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Dan walaupun yang dia musuh itu adalah orang yang paling dekat dalam kerabatan dan yang dia benci ataupun jauhi, dan akan tetapi kebencian itu tidak mencegahnya
untuk menasihati dan mendakwai ke dalam kebenaran. Dah toh. Ustaz. Ya. Ada grup berapa ya? Cuma berapa baris? Semuanya terjemahan ayat semua. Enak. Tinggal baca terjemahan. Kamu lihat terjemahan belum? Biar kamu lihat terjemahan ayat nggak apa-apa. Nengok terjemahan dicocokkan gitu. Sebentar. Boleh gitu. Tapi dicocokkan, jangan taklid. Ya, apa artinya kamu bahasa Arab kalau kamu cocokkan ya kan dengan pemahaman kamu ya kan gitu. Kamu nonton tapi sambil disesuaikan dengan bahasa yang udah kamu pelajari kan gitu. Ya, tentu kan begitu. Ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang ketiga ini konsekuensi lebih lanjut bagi setiap muslim muslimah yang alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala telah melaksanakan kewajiban yang pertama. Apa itu? An-naman atau ar-rasul. Ya kan? Sesungguhnya orang yang telah melaksanakan kewajiban yang pertama itu an-naman atau ar-rasul. Orang yang mengerti annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina faman atau ahu, ya kan? Dia sudah melaksanakan kewajiban yang pertama. Kan gitu. Wa wahhadallaha, dan dia mentauhidkan Allah. Apa itu? Telah melaksanakan kewajiban yang kedua. Ya kan? Dia telah melaksanakan kewajiban yang kedua. Betul-betul melaksanakan tauhid, betul-betul mengerti bahwasanya annallaha la yardha ayyusyraka bihi ma'ahu fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Ini sudah bagus dalam hubungan dia kepada Allah, sudah bagus dalam hubungan dia kepada Rasulullah. Kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah hubungan yang hendaknya dijaga ketika dengan sesama hamba, dengan sesama manusia. Yang mana manusia ada macam-macam. Di antara mereka ada orang yang hadallaha wa rasulah. Di antara manusia ada orang yang hadallaha wa rasulah. Ada orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Ya. Dan boleh jadi orang itu akraba qarib, boleh jadi. Boleh jadi juga ini kerabat yang paling dekat sekalipun. Apalagi nanti bukan kerabat, juga sangat mungkin ada, kan gitu. Ada aja di antara manusia ini apa jemaah? Orang yang hadallaha wa rasulah. Nah gitu. Maka terhadap manusia yang demikian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang melaksanakan kewajiban yang pertama dan kedua hendaknya disempurnakan dalam menunaikan kewajiban tersebut, ya kan? Disempurnakan, yaitu hindari mualah kepada siapapun yang memusuhi Allah dan Rasul. Apa mualah itu? Beliau jelaskan di halaman yang terakhir syarah untuk keterangan ini. Al-mualah beliau jelaskan, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, al-mualatu takunu, ketemu jamaah, wa mualatul kuffari takunu bimunasaratihim wa muawanatihim ala ma hum alaihi minal kufri wad dolal. Ketemu? Tidak boleh mualah. Apa mualah itu? Artinya mualah adalah menolong orang kafir
membantu orang kafir dalam mahum alaihi, dalam kekafirannya. Itu namanya mualah. Apa mualah jemaah? Membantu orang kafir, menolong orang kafir dalam kekafirannya. Kalau membantu mereka ngasih makan, butuh makan, ya silahkan, itu namanya berbuat baik dengan sesama hamba Allah. Ya kan gitu. Ya itu boleh, silahkan. Itu bahkan dianjurkan. Ya kan, itu dianjurkan, silahkan kita memberi mereka. Kasihkan, silahkan kasih, nanti terus diambil hatinya, diberi nasihat. Itu kan, silahkan. Ya kan, itu bisa. Yang dilarang itu apa, mana mual jamaah, menolong, membantu mereka dalam mahum alaihi minal kufri wa dolal. Ya, membantu mereka dalam kekufurannya dan kesesatannya. Nah itu. Oleh karenanya beliau ingatkan di sini, ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah, kepada mereka-mereka yang memusuhi Allah dan Rasul. Beliau jelaskan di paling bawah, walakinna hada la yamna'u nasihatahu wa da'watahu lil haq. Ya kan, makanya di sini beliau ingatkan larangan mualah, larangan menolong mereka, membantu mereka dalam kekufuran, itu makanya larangan mualah dan berwali tidak bertentangan dengan usaha-usaha untuk memberikan nasihat, usaha-usaha untuk menyampaikan ajakan berpegang teguh dengan al-haq, dengan kebenaran. Ya, ini yang hendaknya dicamkan baik-baik ya, jangan salah paham, ya, jangan salah maksud. Ini semua memang untuk menyempurnakan imannya siapapun yang telah melaksanakan kewajiban yang pertama, ana man atau ar-rasul, dan telah melaksanakan kewajiban yang kedua, wa wahhadallaha, ya kan, melaksanakan konsekuensi dari annallaha la yardu ayyusyraka ma'ahu bihi fi ibadati, ya kan gitu. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka yang ketiga ini dikenal dengan apa jemaah? Dengan istilah al-wala'u wal bara'. Ini diistilahkan dengan al-wala'u wal bara'. Itu kita harus punya wala'. Wala' kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada siapa yang mencintai Allah dan Rasul. Kan gitu. Dan punya bara' kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasul. Tapi ingat, barok di sini tadi diingatkan apa jemaah? Yaitu tidak membantu, tidak menolong dalam kekufuran. Tentu bisa dan baik membantu di dalam sosial. Ya kan, dalam sosial yang penting ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, jangan dalam apa? Di dalam membantu kufur dan sesatnya mereka. Dan tetap diusahakan apa? Menyampaikan nasihat dan ajakan untuk memegang al-haq. Ya kan gitu. Masalah hal ini ikhwati fillah al-wala' wal bara', ya kan gitu. Beliau datangkan nas-nas yang sangat banyak. Memang nasnya sangat banyak. Di sini beliau datangkan berapa tempat jemaah dalam Al-Quran. Beliau nukilkan banyak tempat. Yang pertama Al-Mujadalah ayat 22. Yang kedua Ali Imran 118. Yang ketiga Al-Maidah 51. Yang keempat Al-Maidah 57. Yang kelima apa jemaah? At-Taubah 23 24. Yang keenam Al-Mumtahanah ayat
4. Ya. Itu nas-nas yang sangat gamblang dan jelas, ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Nikmat mentaati Allah Subhanahu wa taala, nikmat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, kita hendaknya cinta kepada kaum muslimin, mencintai orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, mencintai orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tolong menolong dalam iman dan takwa, itulah sekuat-kuat tali iman. Ya, itu namanya sekuat-kuat tali iman. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Apa artinya? Kita mencintai siapapun yang mencintai Allah. Kita mencintai siapapun yang mereka mentaati Rasul, yang mengesahkan Allah. Kita mencintai mereka walaupun mereka tidak mampu memberikan sesuatu kepada kita. Ketidakmampuan mereka memberi sesuatu kepada kita tidak boleh mengurangi cinta kita kepada mereka, karena sudah cukup dikatakan orang yang baik bila orang itu apa? Mentaati Rasul, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang mulia, orang yang pantas dicintai, dan ketidakmampuan dia memberi kita sesuatu itu bukan alasan. Ya, kita enggak mencintai mereka dan kita enggak boleh benci karena itu. Demikian juga ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Seseorang mendurhakai Rasul, seseorang mensekutukan Allah, itu tidak diridhoi oleh Allah. Annallaha la yarda ayyushraka bihi ma'ahu ahadun bi ibadatihi. Itu kesan yang besar, enggak diridhoi oleh Allah. Jadi kufur tidak diridhoi oleh Allah, asyirku tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya orang itu ridhonya ikut ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Manusia ciptaan Allah dan hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus tidak ridho kepada apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, tidak ridhonya kita ditunjukkan dengan tidak mualah. Tidak mualah, tapi enggak menafikan melaksanakan nasihat dan ajakan untuk iman, untuk berpegang teguh dengan al-haq. Itu ya, ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ini kepada siapapun, sampai-sampai Al-Quran katakan walau kanu aba'ahum dalam at-taubah, walaupun bapak kalian sendiri, apalagi bukan siapamu, sama-sama hanya Bani Adam. Kan itu, bukan bapak kamu, kan itu, bukan orang tuamu, bukan anakmu, kan itu. Ya, ikhwati billah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu mungkin menyelesaikan yang kewajiban yang ketiga, yaitu kewajiban yang ketiga. Jadi beliau terangkan mengapa enggak boleh mualah, karena mualah kepada mereka menunjukkan hati manusia ini imannya masih lemah. Namanya imannya masih lemah. Itu semua perlu ditempuh supaya meningkatkan iman, karena baik tidaknya orang tergantung iman dan meningkatnya iman. Ya kan gitu. Jadi kita itu di dunia berapapun umurnya, walaupun sampai 100 tahun, ya tetap di jalan sejauh mana kita ittiba asyiratil mustaqim, bagaimana kita mengikuti jalan yang lurus, apa? Iman dan Islam. Ya kan, iman dan Islam. Itu jamaah kaum muslimin, ikhwati fillah
rahimani wa rahimakumullah ya. Sekarang lanjut pembahasan yang berikutnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala i'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Al-awwal taqdimul kalami taqaddama. Kalau takdim itu ada apa? Ada ya. Nah itulah bahasa Arab, itulah sorob, itu apa? Melebihi fisika ya. Nggak ada pembulatan itu. Ilmu pasti ya. Ya, bahkan Muqaddar pun tahu. Ya terus. Taqaddamul kalamu alal ilmi fala hajatan illa i'adatihi huna. Al asani ar-rashidu ar-rusdu al-istiqamatu antariqil haqqi as-salis at-ta'atu muwafaqatu al-muradi fi'lan lil ma'muri wa tarkan lil mahduri. Ya cukup itu dulu. Ketahuilah Allah menunjukkan pada kamu, ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk ketaatan, untuk mentaatinya sesungguh, dan bahwasanya Al-Hanifiyah itu aja udah. Lurus, agama yang lurus. Boleh. Agama lurus adalah agama. Jangan adalah milah Ibrahim. Yang lurus adalah milah. Jangan adalah. Milah yang lurus. Agama yang lurus milah Ibrahim. Agama yang lurus milah Ibrahim dan adalah. Nah sekarang adalah. Itu khobar. Ya toh? Adalah menyembah Allah dan mengesahkannya, menyembah Allah semata dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan mukhlishol lahuddin, ya gitu aja, jelas ya kan. Apa mukhlishon? Memurnikan agama, memurnikan ad-din, memurnikan ketundukan dan kepatuhan lahu hanya untuk Dia Ta'ala semata. Itu ad-dina maf'ulun bih dari mukhlishon. Ad-dina maf'ul bih dari mukhlishon. Memurnikan ad-dina lahu, memurnikan seluruh ketundukan dan kepatuhan hanya untuknya Ta'ala semata. Ya. Yuk. Mendahulukan perkataan atas. Sudah lewat. Taqaddama telah lewat. Ya, telah lewat perkataan atas ilmu, maka tidak ada kebutuhan untuk mengulanginya di sini. Ar-rusdu berarti apa? Sampai kudu murojaah dhewe. Saya wis gak nerangke maneh. Apa? Saya udah gak mau menjelaskan lagi. Kamu harus taubat sendiri, mengulangi yang telah lalu.
Udah nggak ada hajah untuk mengulangi di sini. Sana rujuk ke depan. Udah lewat. Oh, gitu loh. Gitu. Ya terus. Petunjuk Ya. adalah istiqomah di atas Makna jalan. arsadaka yaitu Makna arsadaka yaitu istiqomah pada jalan yang lurus, jalan kebenaran. Ketaatan. makna ato'ah yaitu Makna atau yaitu adalah menuruti apa yang mencocoki yang dimaksud dengan cara melaksanakan yang diperintahkan, dan meninggalkan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Setelah 4 perkara yang pertama yang wajib atas setiap orang, sebagaimana kandungan surat wal asri, dan alhamdulillah wal asri atau surah wal asri biasa disampaikan di setiap waktu dan tempat, usia dan umur, ya kan itu. Kemudian yang kedua yang kita selesaikan tadi, alhamdulillah 3 kewajiban bagi muslim dan muslimah. Ya, sekarang pasal yang ketiga, yaitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga yaitu pembahasan hakikat dari milah Ibrahim. Hakikat dari milah Ibrahim sebagai milah yang hanifiyah, sebagai milah yang hanif, sebagai milah yang lurus. Jadi kita harus tahu apa hakikatnya. Apa hakikat milah al-hanifiyah? Apa hakikat milah Ibrahim? Karena banyak pihak yang mendaku ikut Nabi Ibrahim, tetapi hakikatnya tidak sama. Ya, beda hakikat. Maka beliau jelaskan di dalam setiap kelompok, setiap apapun yang mengaku cinta Nabi Ibrahim, yang memuji-muji Nabi Ibrahim, maka hendaknya tahu hakikatnya. Sehingga jangan sampai sama-sama mengikuti Nabi Ibrahim, sama-sama mencintai Nabi Ibrahim, tapi faktanya bertolak belakang. Maka beliau dijelaskan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan bila banyak pihak yang mengaku ikut milah Ibrahim, maka kita yang lebih aula, kita yang lebih utama untuk mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, untuk memihak milah Ibrahim. Maka di sini beliau mendoakan kita, semoga kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala punya kelurusan, bisa istiqomah di atas kebenaran, bisa mencocoki yang dimaksud dengan cara menunaikan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Betul-betul bahwasanya maksud milah Ibrahim adalah tidak lain dan tidak bukan anta budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Ya, itu milah Ibrahim. Jadi siapapun yang mengaku cinta Ibrahim, siapapun yang mengaku ngikuti milah Ibrahim, hendaknya dipegang hakikatnya. Apa jamaah? Anta budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Hakikatnya yaitu beribadah hanya menyembah Allah semata dalam keadaan memurnikan din, memurnikan agama, memurnikan ketundukan dan kepatuhannya seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat milah Ibrahim. Itulah yang menjadi makna Nabi Ibrahim apa? Imamul Anbiya, Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang lurus. Ya, yuk lanjut.
Qala al-muallif ar-rabi' al-hanifiyatu hiyal millatu wal ma'ilatu anisyirki al-mabniyatu alal ikhlasi lillahi azza wa jalla. Al-khamis ay tariquha ad-dini alladhi yasiru alaihi salatu wassalam. Alladhi yasiru alaihi. Alladhi alaihi salatu wassalamu yasiru alaihi. Alladhi alaihi as-salatu wassalamu yasiru alaihi. Biar mudeng. Oh. Di sini tulisannya gitu. Lah kan biar ini kok 2 kali, itu enggak 2 kali, memang betul begitu. Nah, Enggak salah cetak, itu bener gitu loh maksud saya, ya toh. Ya. Yo. Ai tariqu ad-dini alladhi alaihi salatu wassalam yasiru alaihi. As-sadis Ibrahimu huwa khalilur rahman qala azza wa jal wattakhadallahu Ibrahima khalila. Surah An-Nisa al-ayah. Wa huwa abul abna'i wa qad Abul anbiya'i. wa huwa abul anbiya'i wa qad takarrara dzikru manhajihi fi mawadi'a katsiratin lil iktida'i bihi. As-sabi' qauluhu an ta'budallaha hadhi khabaru anna fi qawli annal hanifiyata wal ibadatu bimafhumiha al-'am hiya at-tadallulu lillahi mahabbatan wa ta'zimatan bi fi'li awamirihi wa Mahabbatan wa ta'ziman. mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa jitinabi nawahihi ala wajhihi alladhi ja'at bihi syara'ihu. Ammal mafhum al-khasu lil ibadati yakni tafsiluha faqad qala tafsilaha faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinati kal khaufi wal khasyati wat tawakkuli was salati waz zakati was siyami wa ghairi dzalika min syara'il islami. Yang keempat, Hanifiyah adalah millah atau agama yang jauh dari kesyirikan dan dibangun di atas ikhlas hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, millah adalah jalannya agama yang Rasulullah SAW memudahkan di atasnya. Yang beliau berjalan di atasnya. Yang keenam adalah Ibrahim adalah kekasihnya Ar-Rahman, sebagaimana firman-Nya Allah Azza wa Jalla, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Surat An-Nisa ayat 125. Dan dia adalah bapaknya para nabi dan telah ditetapkan penyebutan. Dia telah berulang-ulang. Telah berulang-ulang penyebutan. Kalau takorroro sama takarroro kan gitu. Ya, Ustaz. Ngantuk, Ustaz. Dan telah berulang-ulang penyebutan manhajnya di banyak tempat untuk diikuti dengannya. Yang ketujuh adalah firman-Nya perkataan beliau anta budallaha, ini adalah khabar dari anna dalam perkataannya annal hanifiyata. Dan ibadah dipahami secara umum adalah merendahkan diri kepada Allah dalam keadaan cinta dan mengagungkan dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya di atas cara yang telah datang syariat-syariat padanya. Adapun yang dipahami secara khas tentang ibadah yakni tafsilnya atau perinciannya telah berkata
Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, ibadah adalah isim yang mencangkup segala apa-apa kalau ahli matematika itu jenis harus pakai ismun jami'un lah. Iya. Ibadah adalah suatu nama yang mencangkup suatu nama himpunan ya. Itu loh. Himpunan himpunan suatu nama yang mencangkup apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak atau batin, seperti khauf, seperti rasa takut, takut karena tabi'i, dan khasyah, takut karena ilmu, dan tawakal, dan sholat, zakat, dan puasa, dan selainnya dari syariat-syariat Islam. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. I'lam arsyadakallah li ta'atih. Ya, untuk i'lam tadi diterangkan sudah lalu penjelasannya panjang lebar ya kan. Maka di murojaah lagi, tidak boleh diulangi di sini. Tapi nggak boleh nggak tahu. Yang belum tahu, yang lupa diulangi lagi. Ilmu ada berapa tingkatannya? Al-idrak ada berapa? Ada 6. Nah, itu harus tahu ada 6 itu. 6 itu harus dimengerti ya, ada 6 tingkatan idrak, ya kan? Paling tinggi al-ilmu. Paling rendah al-jahlul murakkab. Al-jahlul murakkab, ya kan? Terus yang tengah-tengah al-jahlul basit. Al-jahlul basit. Terus yang ada antara al-jahlu dengan al-ilmu apa? Dzon dan syak. Ada antara al-jahlu dengan jahlul murakkab waham, ya kan? Nah, nanti gitu harus tahu itu ada 6 ya kan, nanti ada 6 tingkatan itu, nanti kamu di mana tingkatannya kan itu. Jangan sampai nggak tahu mengaku ikut Nabi Ibrahim tapi ternyata mensekutukan Allah, menyembah api. Nah, nggak boleh, ya kan? Nah, itu. Karena apa Nabi Ibrahim adalah anta budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Annal hanifiyata. Al-hanifiyata itu nasab, ya kan? Mansubun. Isim anna. Millata nasab, apa itu? Badal. Mana khabarnya? Masdarun muawwal. Anta budallah, ya kan? Anta budallah. Nah, itu adalah khabarnya. Nah, gitu. Semuanya suka al-hanifiyah. Apa itu jama' al-hanifiyah itu? Hanif, apa hanif jamaah? Yaitu milah yang al-ma'ilah anis syirki. Milah yang cenderung meninggalkan syirik. Al-ma'ilah anis syirki. Milah yang condong meninggalkan syirik. Al-ma'ilah ila syirki enggak boleh. Apa yang harus? Al-ma'ilatu anis syirki ila at-tauhidi. Condong dari syirik kepada tauhid. Itu namanya apa? Al-hanifiyah. Di al-hanifiyah sama al-millatul ma'ilatu anis syirki ila tauhidi gitu. Jadi condong miring, tapi miringnya menjauhi syirik menuju kepada tauhid. Sehingga dikatakan al-mabniyah alal ikhlasi lillah. Jadi milah yang dibangun di atas al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu adalah milahnya Ibrahim. Makna milah Ibrahim, makna milah adalah itu biografinya Nabi
Ibrahim secara din, biografi secara din, bukan secara tempat lahir, tanggal lahir, tempat tinggal, tempat kerja, tempat tumbuh dan besar. Ya kan? Bukan. Tapi apa? Tapi sisi dinnya, yaitu biografi diniyahnya. Ya, itu jalan diniyah. Jadi jalan yang beliau tempuh. Nah, itu secara diniyah. Ya, memang gitu, kita harus tahu jamaah. Jadi kalau kita itu di dunia ini jalan itu kan kemana-mana harus pakai jalan. Ya toh? Kamu ke sini pun lewat jalan. Jangan sampai lewat tanahnya orang. Kira pencuri nanti kamu. Mau ngaji lewat pekarangannya orang, kira pencuri nggak jadi ngaji kamu nanti diuper-uper. lewat jalan kan itu kan? Lewat jalan lah gitu, lewat jalan. Apa jalannya? Ya entah aspal, entah cor, entah makodam, ya kan? Kan gitu, itu namanya jalan. Itu antar desa, antar kecamatan, antar kota, antar provinsi itu. Kalau antar pulau biasanya pakai apa jalannya? Kapal atau pesawat. Ya kan gitu. Kalau antar alam apa jalannya? Din. Itu loh kan? Din gitu nanti antar alam, ya toh? Baru gitu, makanya kita yang jauh pandangannya gitu loh. Nah kan gitu, kita harus ngerti gitu. Jadi ada antar desa satu pulau ya kan. Nanti ada antar pulau kan gitu. Itu baru antar pulau udah ada laut atau udara ya kan itu. Ya ini ada lagi jalan antar alam ya kan. Ada itu antar alam kan itu. Itu namanya milah. Nanti kan namanya milah. Tariquhu ad-dini. Nanti itu tentu bukan aspal, bukan beton, tapi apa? Berupa al-i'tiqadat. Ya, berupa apa? Al-i'tiqadat, berupa al-a'mal, berupa al-aqwal. Dengan berupa i'tiqadat, aqwal, a'mal yang diringkas di sini apa jamaah? Yaitu anta'budallaha wahdah mukhlishan lahud din. Itu namanya milahnya, itu namanya at-thariq ad-dini, jalan ad-dini, jalan ke akhirat ya kan, ke surganya dia subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi kita harus punya wawasan yang lebih itu ya. Jadi gitu juga harus tahu tidak hanya antar pulau. Kalau di Indonesia tidak hanya merasakan berbagai suku dan ras ya kan, tapi juga kita bisa mengerti lah pakai Al-Quran sampai akhirat itu kan, itu sampai ad-dini at-thariqu ad-dini. Nah itu yang tempuh nyontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya milah Ibrahim. Itu penting sekali, harus dibahas ya kan, harus dibahas karena kita nggak bisa coba-coba kan, itu harus sekali dan harus bisa ya kan, harus benar kan gitu. Maka benar-benar bersandar dengan sumber yang jelas. Makanya melalui jalan Rasul, lewat jalan wahyu kan begitu. Ini karena nggak boleh main-main. Ini hanya sekali dan nggak boleh berulang, nggak boleh remedi ya. Nggak ada remedi, nggak ada mengulang nggak boleh mengulang. Walaupun semua pengen mengulang, Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Nah kan gitu, ya Allah kembalikan aku mau remedi. Nah kan itu, kembalikan aku ya Allah. Barangkali aku nanti akan melaksanakan amal-amal yang soleh yang dulu belum saya kerjakan, yang dulu saya tinggalkan. Aku mau iman, aku dulu meninggalkan iman. Aku mau tauhid, dulu meninggalkan tauhid gitu. Tapi apa kata Allah? Kalah, itu nggak bisa.
Kalla, enggak boleh itu kepada Allah kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ya. Maka ini penting sekali kita harus punya jalan ya kan. Jalan ad-dini itu penting sekali. Ya. Baru jalan antar desa saja penting. Antar kecamatan penting. Antar kabupaten penting. Nyebrang pulau penting. Dibangun tol laut gitu kan. Dibangun tol udara ya kan itu dibangun. Apalagi ini harus membangun apa? Ad-dini ke akhirat ya harus dibangun, harus lebih digiatkan, ditingkatkan kan gitu. Itu kepastian kita ciptaan Allah mau kembali kepada Dia Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan hakikat milah Nabi Ibrahim. Ya ikhwati yang berbahagia, mungkin itu ya kita lanjutkan nanti setelah insyaallah taala. Begitu subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa fil kalam alhamdulillahi rabbil alamin.